Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang organ pada tumbuhan ya. Kita mulai ya. Nah, organ pada tumbuhan yang akan kita pelajari yaitu ada 5 ya, yaitu akar, batang, buah, daun, dan bunga. Ini adalah bagian dari organ pada tumbuhan. Nah, organ yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah akar ya. Akar ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah menyerap air, garam, dan unsur hara untuk diedarkan ya, diserap dari tanah lalu diedarkan ke batang, daun, buah, dan bunga ya. Ini fungsi akar yang pertama. Yang kedua sebagai alat transportasi ya, yang mengedarkan air, garam, dan unsur hara menuju ke organ tumbuhan lainnya. Menyimpan cadangan makanan, penunjang dan memperkokoh tubuh tumbuhan, alat respirasi ya, pernapasan, lalu alat reproduksi, perkembangbiakan, dan tempat tumbuhnya tunas. Ini adalah beberapa fungsi akar. Nah, di sini ada anatomi akar atau bagian luar dari akar, yaitu ada rambut akar ya. Yang pertama paling luar tuh ada rambut akar. Lalu ada ujung akar. Lalu ada jaringan meristem, di sini jaringan meristem. Lalu ada kaliptra. Ya, ini adalah bagian-bagian dari luar akar, anatomi akar. Nah, jika akar ini dibelah, maka akan ada penampang akar ya. Penampang akar ini seperti pada gambar dibagi menjadi 2 tipenya, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil itu adalah berkeping 2, monokotil itu adalah tumbuhan berkeping 1. Jadi secara garis besar perbedaan dari akar tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Untuk sistem perakaran, monokotil itu adalah serabut, dikotil itu akarnya tunggang. Kambiumnya untuk monokotil tidak ada, dikotil ada. Jadi kalau untuk dikotil itu dia memiliki kambium ya. Ini dia ada kambiumnya untuk dikotil. Kalau untuk monokotil dia tidak memiliki kambium ya. Lalu keberadaan kalipatra, batas dengan ujung akar tampak jelas ya. Untuk dikotil batas dengan ujung akarnya tidak jelas. Ampelurnya ada, kalau monokotil ya, dikotil itu tidak ada. Letak xilem dan flomnya untuk monokotil ya, ini monokotil. Dia berselang-seling ya. Ini floem, ini xilem. Floem, xilem ya. Floem, xilem ya. Jadi berselang-seling. Lalu untuk dikotil, xilemnya sebelah dalam dan flomnya di sebelah luar. Jadi untuk dikotil, xilemnya itu adalah sebelah dalam. Jadi xilemnya ini yang di dalam ya. Yang agak besar ini yang di dalam nih xilem, dan floemnya ini yang kecil-kecil ini adalah floem ya, yang di bagian luar ya. Jadi diperhatikan mana floem, xilem, kortek. Nah, kortek tuh paling luar ya, ini bagian luar sebelum epidermis ya. Kalau yang luarnya ini adalah epidermis, lalu baru korteks. Ini korteks, ini bagian ini korteks, lalu ada endodermis, lalu ada vesicle, xilem, dan floem. Ini adalah perbedaan dari akar dikotil dan monokotil ya. Perhatikan. Oke, nah ini adalah jaringan ya, tadi ya, jaringan penyusun akar dikotil dan monokotil ya, hanya dibedakan oleh kambium. Untuk akar dikotil
bagian-bagiannya itu epidermis. Epidermis itu ada ya di kedua belah akar baik di kotil maupun monokotil. Epidermis atau eksodermis letaknya adalah bagian terluar dari akar ya. Karena bagian terluar epidermis itu adalah tempat jalur atau jalan masuknya air dan garam mineral. Ini di epidermis ya. Tadi yang paling luar itu adalah epidermis yang berfungsi untuk jalan masuknya air dan garam mineral. Lalu yang kedua korteks ya, tadi kalian sudah melihat korteks, yaitu adalah daerah di sebelah dalam epidermis. Ini adalah fungsinya sebagai cadangan makanan. Lalu ada endodermis, ini lapisan sebelah dalam korteks dan di luar vesikel yang berfungsi untuk mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh atau menyimpan zat makanan. Vesikel itu adalah sebelah dalam lapisan endodermis yang membentuk cabang akar dan kambium gabus ya. Vesikel membentuk kambium gabus. Xilem ini bagian tengah akar, mengangkut air dan garam mineral. Diperhatikan ya, xilem itu adalah mengangkut air mineral dari tanah menuju ke daun. Kalau floem itu adalah mengangkut zat makanan atau mengangkut hasil fotosintesis ya, yang dibuat di daun menuju ke seluruh tubuh ya. Fotosintesis itu terjadinya di daun, ingat ya. Maka fungsi floem itu adalah mengangkut zat makanan atau mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau xilem mengangkut air dan mineral ya, dari tanah menuju daun. Nah, empulur ini adalah bagian tengah ya di antara bangunan bentuk bintang di dalam xilem, menyimpan cadangan makanan. Ini fungsi dari empulur. Ya, ini adalah fungsi dari bagian-bagian akar. Lalu yang berikutnya, organ pada tumbuhan yang berikutnya itu adalah batang ya. Fungsi batang ini adalah tempat lintasan makanan dan air ya. Jadi dari akar menyerap air dan garam mineral, lalu dibawa oleh batang ya menuju ke bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga atau buah ya. Fungsi yang kedua adalah penyongkong tumbuhan. Dia juga yang menegakkan tumbuhan, menyimpan hasil fotosintesis ya. Fungsi batang membentuk tubuh tumbuhan seperti daun, tunas dan bunga. Alat reproduksi vegetatif ya seperti stek dan cangkok ini biasanya terjadi di batang, memberikan bentuk tubuh ya. Bentuk tubuh pada tumbuhan ya agar dia tetap kokoh berdiri. Ini yang berikutnya adalah penampang ya. Jika diiris batang, ini adalah penampang batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang tadi adalah akar dikotil dan monokotil. Yang ini adalah gambar batang ya. Diperhatikan perbedaan akar batang ya. Nah, untuk batang ini terlihat jelas ya, ada paling luarnya itu dua-duanya ada epidermis ya. Ini paling luar, ingat paling luar dari jaringan paling luar dari akar dan batang itu adalah epidermis. Lalu bagian dalamnya nih ini sebenarnya ada korteks ya. Ini ada korteksnya. Nih yang untuk dikotil dia ada kambium nih, yang rata yang merah ini adalah kambium ya. Ini kambium. Kalau monokotil dia tidak ada kambiumnya, maka dia tersebar ya secara tidak merata ya, secara tidak merata. Kalau dikotil itu xilem dan floemnya tersusun rapi ya, tidak tersebar. Tapi kalau monokotil floem dan xilemnya tersebar ya. Itu perbedaan yang jelas dari batang dikotil dan monokotil ya. Untuk xilem dan floemnya, untuk dikotil ya, untuk dikotil bagian terluarnya itu adalah floem ya. Bagian yang dalam nih yang biru ini adalah xilem ya.
Bagian yang dalam silem, bagian yang luar adalah floem. Kalau untuk yang monokotil, sebelah kanannya itu silem, sebelah kirinya itu adalah floem ya. Ini sama, bagian luarnya disebut epidermis, jaringan epidermis ya. Nah, ini secara tabel ya, perbedaannya tadi tumbuhan dikotil batang bercabang-cabang, tumbuhan monokotil batangnya lurus, tidak bercabang-cabang ya. Jadi kalau dikotil batangnya itu bercabang-cabang, kalau monokotil dia tidak bercabang-cabang. Tumbuhan dikotil memiliki kambium ya, tadi jelas banget ini dikotil itu ada kambiumnya ya, yang merah-merah ini yang tengah merah. Kalau monokotil dia nggak ada kambium sehingga batangnya tidak membesar ya untuk yang monokotil. Pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Nah ini jelas ya, pembuluh angkut itu ini ya. Pembuluh angkut itu adalah floem dan silem. Diingat pembuluh angkut nih floem dan silem ya tersusun rapi ya, rata untuk pada tumbuhan dikotil. Jaringan pengangkutnya ini, ingat jaringan pengangkut itu dua, yaitu floem dan silem ya. Oke. Floem dan silem itu sebagai jaringan pengangkut. Kalau monokotil jaringan pengangkutnya tersebar nih ya. Tersebar. Kalau dikotil jaringan pengangkutnya itu rata. Ya, jaringan dikotil itu jaringan pengangkutnya rapi dan teratur ya pada kambium, tersusun rapi pada kambium ya. Ini adalah contoh atau perbedaan dari batang dikotil dan monokotil. Cukup jelas ya. Bukan next. Nah ini adalah fungsi dari batang ya. Bagian-bagian dari batang tadi ada kambium, itu fungsinya untuk memperbesar batang yang mengalami aktivitas pembelahan ya. Jadi sel dalam kambium itu membelah sehingga dia memperbesar batang. Fungsi silem sama ya, yaitu menyalurkan air mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan, terutama daun. Untuk floem, fungsinya itu mengangkut zat makanan atau mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan ya. Untuk epidermis, dia bagian paling luar, pasti fungsinya untuk melindungi bagian dalam pada batang. Dan yang kelima, fungsi jaringan parenkim atau bagian yang berwarna hijau adalah tempat pertukaran zat dan penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan ya. Nah, yang berikutnya setelah tadi kita setelah Ibu menjelaskan akar dan batang, hari ini setelahnya Ibu akan menjelaskan tentang daun ya. Ini daun jika dilihat dalamnya ini gambarnya seperti ini ya. Ini ada dua, Ibu sengaja berikan gambar dua ya, yaitu ada jaringan paling luar ya. Luarnya ini adalah kutikula, lalu yang tebal nih lapisan epidermis ya. Lapisan epidermis itu ada dua, yaitu lapisan epidermis atas dan jaringan epidermis bawah nih. Jadi epidermis itu ada bawah dan atas ya. Di sini sama. Ya, di sini ada jaringan epidermisnya luar ya, ini yang paling atas nih jaringan epidermis ya. Lalu ke bawah yang seperti tiang, ini berdiri kokoh, ini tiang, ini namanya jaringan tiang ya atau jaringan pelisade. Ini pelisade ya. Lalu turun ada bulat-bulatan, ini ada jaringan spon ya atau jaringan bunga karang. Ya, ini jaringan parenkim spon ya atau jaringan bunga karang yang bulat-bulat ya. Lalu ada bulatan besar ini namanya jaringan pengangkut ya.
Nih kalau di sini yang coklat-coklat ini namanya jaringan pengangkut atau berkas pembuluh, dan di sinilah dia adanya floem dan xilem ya. Jadi bulatan yang besarnya itu adalah jaringan pengangkut floem dan xilem, yang kecil-kecilnya ini disebutnya spon atau bunga karang ya. Lalu di sini ada yang namanya celah ya, sel penjaga atau disebutnya mulut daun yang disebut stomata ya. Ini mulut daun tempat pertukaran udara ya. Rongga udara, sel penjaga. Ini adalah bagian dari daun ya. Jadi ingat ada felisade, ada jaringan spon, jaringan pengangkut, ada stomata ya. Fungsinya ini dia untuk epidermis itu adalah paling luar ya, atas dan bawah ini sangat mengalami penebalan ya, dinding yang mengalami penebalan yang berfungsi untuk penguapan air yang terlalu besar pada daun, dan epidermis itu juga berfungsi untuk melindungi ya, melindungi jaringan di bawahnya. Itu fungsi epidermis, melindungi jaringan di bawahnya sehingga dia bermodifikasi menjadi stomata, trikoma, dan sel kipas ya. Nah lalu di epidermis lalu ada stomata yaitu rongga udara ya, berfungsi tanpa pertukaran udara. Lalu berikutnya ada jaringan pelisade dan jaringan spon ya. Tadi jaringan pelisade itu atau jaringan tiang ya, yang seperti tiang disebutnya jaringan pelisade. Ini adalah tempat fotosintesis ya. Jadi kalau ditanya tempat fotosintesis pada daun, jaringannya adalah jaringan pelisade atau parenkim pelisade. Dan untuk jaringan spon atau parenkim spon ini adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan ya, atau namanya jaringan bunga karang. Ini tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, jadi pelisade, fotosintesis, spon, menyimpan cadangan makanan, fungsi stomata pertukaran gas, ya, tempat keluar masuknya gas, epidermis tuh lapisan yang tebal di luar itu untuk melindungi jaringan di bawahnya ya. Yang berikutnya adalah struktur bunga, ini kalian pasti sudah tahu ya. Struktur bunga itu ada yang namanya ini yang kayak pipa seperti pas bunga ini adalah putik ya, atau kepala putik, tangkai putik ya, dan bakal biji ya atau dasar buah ini adalah bagian dari putik. Lalu yang berikutnya ada benang sari. Nah ini ya yang kecil-kecil, ada banyak ya, di sini ada 5 tergantung bunganya. Ini ada kepala sari, ada tangkai sari, ini disebutnya benang sari. Lalu yang megah ini namanya mahkota ya, mahkota bunga yang paling megah, yang berwarna-warni ya, biasanya itu mahkota. Lalu ada kelopak ini yang melindungi bunga saat masih kuncup nih, kelopak. Lalu dalam bakal biji atau dalam putik ya, dalam putiknya ada bakal biji atau bakal buah ya. Ini atau dasar bunga tempat reproduksi ya, atau peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Nah, bagian fungsi yang paling penting itu adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan, putik itu sebagai alat kelamin betinanya, mahkotanya itu adalah untuk menarik perhatian serangga. Tadi kelopak tadi Ibu Nur bilang kelopak itu fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup ya. Ini dia bagian dari struktur pada bunga. Itu dia pembelajaran hari ini tentang dari organ-organ pada tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.